digital. Pembahasan ini meliputi 3 poin utama, yakni yang pertama, pengertian dari pesantren dan era digital, lalu yang kedua ada apa saja sih tantangan yang terjadi di era digital, lalu yang ketiga, yakni ada pesantren dan tantangan di era digital. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni definisi dari pesantren. Pesantren ini secara bahasa berasal dari kata santri dengan akhiran an yang menunjukkan tempat tinggal santri. Sementara itu, Abdurrahman Wahid mendefinisikan bahwasannya pesantren ini sebagai tempat tinggal para santri. Jadi singkatnya begini, pesantren juga dapat dianggap sebagai sebagai laboratorium kehidupan, di mana santri ini bisa belajar untuk hidup dan bersosialisasi dalam berbagai aspek. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni mengenai pengertian dari atau definisi dari era digital. Secara bahasa, era digital ini bisa diartikan sebagai periode atau masa di mana teknologi digital, terutama komputer dan internet, memainkan peran yang penting atau mendominasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara secara garis besarnya, era digital ini adalah suatu masa di mana informasi ini dapat diakses, diproduksi, dan bahkan disebarluaskan dengan cepat melalui berbagai perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan tablet. Di era ini, teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK menjadi bagian yang tak terpisahkan dan hampir semua aspek kehidupan mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga hiburan menggunakan digital. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai apa saja tantangan di era digital. Yang pertama, tantangan yang terjadi di era digital ini yakni perubahan yang cepat. Teknologi terus berkembang pesat sehingga kita harus terus belajar nih atau beradaptasi dengan perubahan yang pesat ini. Lalu yang kedua yakni keamanan siber. Ancaman seperti peretasan dan pencurian data semakin meningkat karena akses yang dimiliki orang-orang kebanyakan melewati digital. Yang ketiga ini ada informasi yang berlebihan, seperti terlalu banyak informasi yang tersedia sehingga sulit untuk kita itu menyaring mana yang relevan dan mana yang kredibel, mana yang benar dan mana yang hoax. Tempat ini ada ketergantungan pada teknologi. Penggunaan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, sama seperti halnya penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi secara over itu bisa mengurangi interaksi sosial dan kemampuan seseorang untuk berpikir kritis karena mereka mengandalkan pada teknologi yang semuanya itu serba instan. Lalu yang kelima yakni ada kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi sehingga menciptakan kesenjangan. Nah, sebenarnya tantangan ini tidak hanya berlaku untuk individu saja, tapi juga untuk berbagai sektor seperti sektor pendidikan, lalu dalam dunia bisnis, dan yang ketiga dalam pemerintahan. Lalu masuk ke poin pembahasan terakhir, yakni mengenai pesantren dan tantangan di era digital. Pesantren ini akan dihadapkan pada suatu tantangan dalam menghadapi gelombang perubahan zaman. Pesantren harus benar-benar mampu menyeimbangkan antara perkembangan dunia digital dengan tetap mempertahankan tradisi yang telah menjadi ikon suatu pesantren. Beberapa permasalahan dari tantangan di era digital yang telah merubah sikap dan perilaku manusia, tidak terkecuali santri. Permasalahan ini meliputi yang pertama yakni suka dengan kebebasan. Sikap perilaku bebas hampir setiap orang, bahkan tidak terkecuali santri pun ingin hidup bebas dan tanpa ikatan peraturan yang berlaku. Perilaku bebas bagi santri bukan berarti tanpa batas, seperti halnya di Pondok Pesantren At-Tanwir Probolinggo. Santri ini diperbolehkan untuk membawa smartphone dengan aturan mereka mengumpulkan smartphone ini pada jam istirahat, jam 10 hingga jam selesai waktu subuh. Di sini pesantren memberikan kebebasan atau memberikan akses untuk santri ini bisa mengikuti era digital tetapi dengan tanpa melewati aturan yang ada. Lalu yang kedua adalah senang melakukan personalisasi. Kecenderungan sikap tidak peduli dengan lingkungan dan tidak peka dengan lingkungan ini dapat kita amati ketika orang sudah dihadapkan pada keinginan menggunakan handphone atau smartphone. Banyak sikap acuh tak acuh, masa bodoh dengan lingkungan sekitar. Nah, kadang beberapa pesantren melarang santri untuk menggunakan
smartphone ketika berada di pesantren, karena ini sebenarnya adalah salah satu proses untuk mengurangi sikap yang tidak peduli lingkungan serta menjadikan santri ini lebih konsentrasi pada tugas belajar. Lalu yang ketiga yakni mengandalkan kecepatan informasi yang instan. Suatu kecenderungan bagi masyarakat saat ini adalah bersifat instan, tidak mau berlama-lama dalam berproses. Setiap santri dilatih untuk selalu ikuti proses kegiatan belajar, bukan berarti sesuatu itu seperti membalikkan tangan. Terlalu mudahnya mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi santri jika tidak diimbangi dengan kemampuan menerjemahkan arti dan manfaat dari informasi yang diperoleh. Apa informasi tersebut layak digunakan, dikonsumsi, atau justru malah membahayakan santri. Santri tetap diberi kesempatan dalam mengakses informasi melalui internet, namun tetap dalam batas yang sebagai pengembangan pengetahuan dengan tetap mengedepankan manfaat bagi santri. Hal yang keempat yakni adalah berselancar di media sosial. Dunia hiburan dan media sosial tumbuh dan berkembang begitu cepat sekali. Dalam hitungan detik, setiap orang tuh dapat mengaksesnya. Namun bagi santri tidak selamanya memberikan manfaat yang signifikan terhadap kemampuan santri, bahkan dapat melepaskan tujuan utama dalam belajar di pesantren. Sehingga pembatasan penggunaan media sosial itu diterapkan dalam dunia pesantren, seperti menggunakan Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan bahkan media sosial lainnya yang bisa mempengaruhi tujuan utama santri dalam belajar. Ini diupayakan agar santri ini lebih berkonsentrasi dalam tujuan belajar pesantren terhadap ilmu-ilmu agama, serta mengurangi pemborosan waktu hanya karena berselancar di media sosial. Lalu yang kelima yakni cenderung lemah dalam nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Dampak negatif yang ditimbulkan dalam era digital adalah lemahnya nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Masyarakat lebih cenderung hidup dalam kesendirian karena merasa bahwa mereka sudah ditemani oleh teknologi, sehingga seseorang ini lebih mudah dilayani dan jauh dari hambatan untuk memperolehnya. Lalu kesimpulannya adalah pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran signifikan dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia. Namun di era digital ini, pesantren menghadapi tantangan yang kompleks, baik dalam aspek internal maupun dalam aspek eksternal. Pesantren di era digital memiliki peluang besar untuk berkembang jika mampu memanfaatkannya dengan bijak tanpa meninggalkan nilai-nilai jalan Islam. Dengan demikian, pesantren tetap menjadi pilar penting dalam pendidikan Islam yang relevan dengan zaman. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang masih kurang dipahami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.